Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1064 benar-benar menjadi chapter yang sangat penuh dengan kejutan. Yap, pasalnya seperti yang dikatakan pada spoiler kemarin, jika Dr. Vegapunk memiliki hubungan dengan organisasi terlarang yaitu Revolutionary Army, dan hal ini pun menjawab teori yang pernah Mimin buat jika Dr. Vegapunk memang memiliki hubungan dengan Monkey D. Dragon. Tidak hanya sampai di situ saja, manga One Piece chapter 1064 menghadirkan beberapa kejutan lainnya yaitu mengenai bagaimana nasib Carrot Pudding setelah diculik oleh Aokiji Kuzan. Ya, tujuan Aokiji Kuzan menculik Carrot Pudding sudah sangat jelas ya, bahwa dia akan menyerahkannya kepada Kurohige untuk membantunya membaca tulisan kuno Poneglyph, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Big Mom kepada Kaido saat di negeri Wano, ras mata 3 memiliki kemampuan untuk membaca tulisan kuno Poneglyph. Di sisi lain, diculiknya Carrot Pudding tentunya tidak akan membuat sisa-sisa dari bajak laut Big Mom diam begitu saja. Karena seperti yang kita tahu bahwa Carrot Katakuri yang memiliki sifat loyal terhadap adik-adiknya pastinya akan melakukan sebuah pergerakan demi menyelamatkan Carrot Pudding. Well, lalu apakah ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika nantinya akan ada sebuah aliansi antara sisa-sisa dari bajak laut Big Mom dan bajak laut Hati yang memang saat ini sedang berhadapan dengan Kurohige? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1064 kali ini mendapatkan judul Fase Lab Egghead. Nah, dilihat dari judul chapternya saja sudah dapat dipastikan jika ini akan merujuk pada laboratorium yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan cover story yang mengisahkan keluarga Jirma Double Six yang sudah memasuki volume ke-22. Di mana kali ini Aokiji Kuzan benar-benar diperlihatkan pada cover story ini. Nah, dia sedang bersama dengan Van Algur yang telah berhasil mencuri Carrot Pudding. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Trafalgar Law versus Kurohige. Jual beli serangan di antara mereka berdua pun masih terus berlanjut, mulai dari Law yang diperlihatkan langsung menggunakan salah satu teknik awakeningnya untuk menyerang Kurohige. Namun Kurohige berhasil menangkis serangan tersebut dengan menggunakan kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Yap, jelas hal ini pun menjadi counter bagi Kurohige. Apalagi serangan Law tersebut bukanlah serangan secara fisik. Nah, melihat hal tersebut, Kurohige sangat terkejut jika kekuatan buah iblis OP-OP no Mi yang dimiliki oleh Law sudah berada di tahap awakening. Kemudian Kurohige pun langsung menyerang Law dengan teknik terbarunya yang bernama Grass. Nah, teknik ini adalah kemampuan dari kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Tentunya kalian bisa membayangkan bukan bagaimana serangan dahsyat dari kekuatan buah iblis ini. Namun hal itu justru membuat Law menyerang balik Kurohige dengan berbagai teknik dan kemampuan yang dia miliki dari kekuatan buah iblisnya. Di sisi lain, anggota bajak laut Kurohige yaitu Dokyu menggunakan jurus bom apelnya untuk menyerang Law. Tetapi hal tersebut berhasil dihentikan oleh Sachi. Yap, secara tidak langsung akhirnya kita pun diperlihatkan beberapa kemampuan dari anggota bajak laut Hati. Lalu Shiryu yang menggunakan teknik menghilangnya mulai mengamati jalannya pertarungan, di mana dia akan bersiap-siap untuk menyerang Law jika Law dalam keadaan yang lengah. Nah, setelah itu Kurohige diperlihatkan lagi menggunakan teknik baru yang bernama Black Vortex, di mana teknik ini adalah teknik kemampuan dari kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Dan di saat pertarungan tersebut berlangsung, panel pun memperlihatkan Carrot Pudding yang ternyata sudah berada di kapal bajak laut Kurohige. Di sini kita diperlihatkan beberapa dialog yang sangat menarik. Pudding mengatakan kepada anak buah Kurohige yang sedang berjaga, jika Big Mom masih hidup, tidak akan ada kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Lantas anak buah Kurohige pun tertawa dan kemudian menjawab, "Kami sedang berjuang untuk membuat era baru yang akan berkembang." Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke markas besar Angkatan Laut. Di sini diperlihatkan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sedang dihubungi oleh seseorang melalui Denden Mushi. Nah, seseorang tersebut melaporkan jika telah terjadi pertarungan antara bajak laut Hati dan bajak laut Kurohige yang sedang berlangsung di Champion Island.
belum diketahui pasti sih keputusan apa yang akan diambil oleh Angkatan Laut. Namun yang jelas, jika kita melihat laporan tersebut, tampaknya pihak Angkatan Laut akan mengambil keputusan yang besar untuk memanfaatkan pertarungan tersebut. Bisa jadi, pihak Angkatan Laut akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka berdua. Apalagi Sakazuki Akainu yang telah mengetahui kelompok bajak laut Kurohige yang telah berhasil menculik Kapten Koby. Setelah itu Shin pun berganti dan membawa kita ke Pulau Egghead. Di sini entah karena tujuan apa, Jawari Bunny kemudian menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengubah dirinya menjadi seorang anak kecil. Di sisi lain, dia juga membuat Jinbe berubah menjadi anak kecil, sedangkan sebaliknya, Luffy dan Chopper diubah menjadi tua. Hal ini pun mirip dengan penampilan yang pernah digambarkan oleh Oda Sensei dalam sebuah kolom SBS yang memperlihatkan ketika Luffy berusia 70 tahun. Kemudian setelah mengubah usia mereka, Bunny menemukan sebuah pedang laser yang pernah digunakan oleh Dr. Vegapunk. Di sini, Bunny berkata bahwa Kuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup saat itu. Bunny juga menjelaskan bahwa Kuma memiliki hal yang sangat istimewa. Shin pun kemudian berganti, dan kita pun diperlihatkan kelompok Nami yang sudah tiba di fase lab milik Dr. Vegapunk. Kloningan Dr. Vegapunk yaitu Lilith memberitahu mereka bahwa sebelum memasuki lab tersebut, mereka harus mengubah penampilannya. Di sini diperlihatkan beberapa penampilan baru dari kelompok Nami, kecuali Sanji yang memilih untuk menggunakan pakaian Hawaii, sama seperti halnya Jinbe. Sedangkan Zoro dan Brook lebih memilih untuk tetap tinggal di kapal serta menjaga kapal Tosen Sunny. Nah, di akhir chapter kita pun diperlihatkan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana Vegapunk Saka yang sedang berbicara dengan Monkey D. Dragon. Vegapunk Saka mengatakan bahwa Dr. Vegapunk sebentar lagi mungkin akan segera mati. Tentunya ini akan sangat menarik sekaligus menjadi sebuah tanda tanya besar apa yang menyebabkan Dr. Vegapunk akan segera mati. Mungkinkah Dr. Vegapunk telah membuat suatu program pada dirinya? Sehingga inilah yang akan menyebabkan pergerakan besar-besaran dari organisasi Revolusioner Army. Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya. Oke, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1064. And see you next time.